Satuan Polisi Pamong Praja atau Pol PP Kota Tanjung Pinang ikut mendukung pengawasan demi terwujudnya pemilu serentak 2024 yang tertib, aman, dan damai. Hal itu terbukti sejak digulirkannya tahapan pemilu selama masa kampanye hingga pada saat masa tenang, serta pemungutan dan perhitungan suara pemilu berjalan. Anggota yang kami hormati, Polresta Pemimpinan atau yang mewakili yang telah memberi petunjuk kita pada jalan benar. Bapak Ibu, saudara rekan yang kami hormati, pada hari ini kita akan melakukan sesuai dengan amanah undang-undang bahwa selesai pasca kampanye di sekitar. Sebagai perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, Satpol PP ikut mendukung pengamanan pemilu 2024 agar aman, damai, tertib, dan lancar. Sehingga tak salah setiap tahapan pelaksanaan pemilu, Satpol PP terlibat dalam mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawasan Pemilu sebagai leading sektor. Saat ini tahapan pemilu 2024 telah memasuki masa tenang yang dimulai 11 Februari hingga 13 Februari 2024 mendatang. Memulai masa tenang tersebut pada Ahad pagi digelar apel siaga penertiban APK dan patroli di halaman Terminal Saicarang, Tanjung Pinang Timur. Kepala Satpol PP Kota Tanjung Pinang Abdul Qadir Ibrahim menyampaikan pihaknya melibatkan sebanyak 36 anggota. Selain itu menurutnya pada hari H pemilu sebanyak 119 anggota Satpol PP juga akan dilibatkan melakukan patroli pemantauan dan penertiban lingkungan sekitar khususnya di tempat-tempat pemungutan suara yang telah ditentukan. Untuk hari ini kita tentu mengikuti apa yang menjadi permintaan Bawaslu dan KPU untuk melakukan pembersihan APK masa tenang pemilu. Jadi selama 3 hari, mulai hari ini sampai tanggal 13 Februari 2024. Kita pada hari ini untuk bersama hari ini, besok dan seterusnya melakukan pembersihan ini menurunkan sebanyak 36 Pol PP mengikuti Bawaslu untuk membersihkan APK itu. Kemudian pada hari H nanti, pada hari pencoblosan kita melibatkan 119 anggota Satpol PP untuk melakukan pemantauan dan bertugas di TPS untuk melakukan ketertiban dan sebagainya, apa-apa agar tidak terjadi sesuatu di tempat pemilihan. Dan kita juga akan memantau lingkungan kita, karena hari itu jangan terjadi sesuatu ketika orang pergi nyoblos lalu ada kejadian kecurian dan sebagainya. Maka itu kita intinya patroli dan memantau. Kita tidak terlibat langsung di TPS, tetapi kita lebih menekankan kepada ketertiban dan keamanan. Kasatpol PP Tanjung Pinang di bawah komando langsung Kepala Satuan, hadir sejumlah kepala bidang Trantibum dan para pejabat fungsial. Selama masa tenang, anggota Satpol PP ini dibagi per kelurahan untuk membantu Bawaslu dan jajarannya menyisir alat peraga kampanye yang masih bertebaran di tempat-tempat umum. Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang Yusuf Mahidin dalam arahannya selaku pembina apel menyampaikan tidak ada lagi kegiatan kampanye termasuk alat peraga kampanye akan dibersihkan pada tempat kecuali hanya diperbolehkan di sekretariat peserta pemilu saja. Yaitu di mana masa tidak ada lagi kegiatan kampanye berbentuk apapun. Oleh sebab itu, pagi ini kita akan melakukan pembersihan, bukan penertiban, tapi pembersihan seluruh APK dan BK yang ada di tempat-tempat umum. Yang boleh tersedia hanya di satu titik, yaitu di sekretariat peserta pemilu, yaitu di sekretariat partai politik. Kemudian yang ada di posko-posko semuanya ditertibkan tanpa terkecuali. Semua yang di posko ditertibkan, apakah itu posko pemenang peserta partai politik, DPD ataupun presiden dan wakil presiden, semuanya ditertibkan. Usai apel siaga dan patroli, seluruh petugas yang terlibat termasuk Satpol PP langsung diterjunkan ke masing-masing kelurahan. Mereka akan bekerja siang hingga malam untuk memastikan tahapan masa tenang betul-betul terwujud sesuai yang diharapkan.
Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.